Tema yang pertama termaktub pada ayat 92 berkaitan dengan ayat 94-nya. Di sini Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa seseorang belum mencapai derajat al-birru. Al-birru itu kebaikan yang bersifat terus-menerus, kemudian memiliki efek tekanan perintah yang diperintahkan oleh Allah, ditekankan oleh Allah. Itu kalimat al-birru. Seperti birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-birru di sana tidak cukup satu kali, tapi harus terus-menerus. Tidak bisa seorang anak berbuat baik kepada orang tua hanya hari ini, besok tidak lagi, tidak. Bukan begitu. Birrun itu kebaikan yang terus-menerus. Di sini Allah menyebutkan bahwa kebaikan itu bisa diraih ketika kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Jadi menginfakkan sesuatu yang kita sukai. Dan kalimat tuhibbun di sini bukan hanya yang kita sukai, tapi sesuatu yang dibutuhkan oleh objek. Jadi objeknya itu membutuhkan. Inilah yang disebut dengan tuhibbun. Misalkan begini, ada orang fakir miskin, kemudian kita memiliki gelas ini dari Timur Tengah misalkan. Gelasnya mahal, harganya sangat mahal sekali. Kemudian kita infakkan kepada fakir miskin. Nah, itu kurang klop sebenarnya. Meskipun gelas ini yang kita sukai, tapi kurang cocok. Kenapa? Sebab yang dibutuhkan oleh fakir miskin itu bukan gelasnya, tapi berasnya, airnya. Itulah yang disebut dengan tuhibbun. Jadi tuhibbun ini ada dua. Yang kita berikan sesuatu yang baik, yang bagus, sesuatu yang kita pun bisa digunakan oleh kita. Itulah nilai-nilai al-birru. Sebagaimana dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dari Anas bin Malik. Kata Anas, kana Abu Thalhah aksaru ansori minal madinati malan wa kana ahabba amwalihi ilahi bayruha. Di Madinah ada beberapa orang yang kaya raya, di antaranya Abu Thalhah. Selain Abu Thalhah ada juga Sa'ad bin Rabi yang memberikan jalan kepada Abdurrahman bin Auf. Itu ceritanya masih ingat? Ya, Sa'ad bin Rabi itu salah satu orang yang kaya raya yang akan menghibahkan sebagian hartanya, bahkan istrinya, kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Abdurrahman bin Auf lebih memilih hayang usaha gitu. Pengen usaha sebab karakter beliau pengusaha. Abu Thalhah, beliau pun termasuk orang kaya raya. Di antara harta yang dia cintai adalah bayruha. Bayruha itu adalah kebun kurma. 1 tahun itu sampai beberapa kali berbuah. Dan kebun kurma ini di antara kebun-kebun yang terhebat. Buahnya manis. Serta tempat kebun kurma ini dekat dengan masjid. Pada saat itu, Rasulullah pun sering minum air segar di kebun itu. Nama kebunnya Bayruha. Kemudian turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Setelah turun ayat ini, bahwa tidak akan sampai kebaikan kepada seseorang sehingga orang tersebut sanggup menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Qala Abu Thalhah ketika mendengar ayat tersebut, tidak lama kemudian beliau langsung menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah mendengar bahwa telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
bahwa tidak akan sampai kebaikan kepada seseorang kecuali dia menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Dan tidak ada harta yang aku cintai, yang aku sukai kecuali kebun bayruha. Pada saat ini aku infakkan kebun bayruha ini. Dan ternyata kebun bayruha sampai sekarang pun masih ada. Sampai sekarang masih ada. Sahur nama cenah caket masjid bukan masjid naonnya. Bayruha sampai sekarang ada. Dan kebun bayruha ini katanya kurmanya yang paling enak. Dan yang paling enak kurma Madinah, diantaranya dari kebun bayruha. Sehingga dalam beberapa hadis, setiap orang menikmati dari kurma bayruha itu, maka seluruh amal kebaikannya akan mengalir terus kepada Abu Thalhah. Nah, ini diantara makna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, sampai sana tamat gitu. Tamat tema tentang sedekah atau infak.